Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbani, kembali lagi ke vlog saya yang kedua. Jadi sedikit disclaimer, vlog ini nih nggak scripted, jadi kita bicara tanpa skrip dan lain sebagainya. Jadi semua diharapkan mengalir seyogyanya. Jadi lanjutan dari topik kemarin tentang IQ dan juga EQ, saya hari ini pengen ngebahas sedikit tentang kualitas diri. Terkait kualitas diri, ini adalah bagian penting dari EQ seseorang. Selain IQ yang pinter, yang mencerminkan kecerdasan secara intelektual, EQ secara sosial juga sangat penting dalam menciptakan kualitas diri seseorang. Kita dapat menentukan sikap kita sebagai manusia dalam berinteraksi secara sosial. Kita dapat menjadi manusia yang bijak, yang baik, dan juga memiliki moral, etika, dan akhlak yang memadai. Sedikit bercerita, ada satu lawyer Indonesia yang sangat terkenal. Pernah cerita kepada saya selaku muridnya, kita atau orang ya, dalam berperilaku, berpakaian, dan juga dalam berinteraksi, memiliki waktu 20 detik sebelum orang lain menilai dia. Sebagai contoh, seorang lawyer menggunakan jas yang rapi, jam yang mahal, sepatu yang mentereng, serta juga bergelimang cincin dan juga aksesoris lainnya, menandakan bahwa seharusnya menandakan bahwa ia adalah lawyer yang mapan atau lawyer yang kredibel karena pencapaiannya. Itu adalah bentuk dari kualitas diri seseorang, di mana klien akan melihat hal yang ia secara psikologis dan secara penglihatan melihat itu. Sebelum orang ini berbicara, hal yang pertama dia lihat adalah penampilan. Nah, karena itu penampilan sangat penting. Maka tak heran pengacara ataupun profesi-profesi lainnya yang berinteraksi secara tinggi dengan klien itu untuk berpenampilan menarik. Nah, terlebih lagi, selain dari penampilan secara fisik, kemampuan orang secara sosial atau EQ dalam berkomunikasi, dalam menjaga etika dan moral dalam masyarakat itu sangat penting. Lingkungan kita tidak akan secara langsung menseleksi diri seseorang. Dalam arti lingkungan ini adalah lingkungan yang netral. Ini semua netral. Ya. Dia akan seperti ini. Dan begitu diisi oleh manusia-manusia yang memiliki akhlak atau moralitas yang kurang baik, lingkungan ini akan menjadi rusak. Sama halnya apabila kita tidak memiliki kemampuan dalam berinteraksi secara sosial yang baik dengan sesama orang. Nah, itulah pentingnya pelajaran sosial tentang EQ. Nah, EQ ini sebenarnya sudah berevolusi karena studi menandakan bahwa emotional quotient itu adalah salah satu aspek yang paling penting. Dimana saya sebenarnya membuat vlog ini ingin menegaskan kepada penonton dan para stakeholders mungkin di dunia pendidikan dan lain sebagainya, bahwa IQ atau kepintaran atau kecerdasan secara intelektual ini bisa digantikan oleh apa yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, sementara EQ ini belum dapat digantikan karena manusia masih tetap harus berinteraksi secara sosial yang baik dengan manusia yang lain guna untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau kesempatan. Nah, tidak banyak orang menyadari dan masih terus berambisi mencari kepintaran semata tanpa mementingkan etika dan moralitas yang baik. Nah, hal ini sebenarnya yang menyebabkan degradasi moral sebuah bangsa. Hal ini tidak hanya berimplikasi kepada kemunduran ekonomi, tapi juga kurangnya social control dalam masyarakat. Karena seperti kita ketahui, limitasi penegak hukum, limitasi pemerintah dalam mencegah atau menanggulangi masalah-masalah sosial ini sangatlah rumit dan juga kompleks, sehingga tidak semua masalah bisa diatasi dengan baik. Oleh karena itu, social control secara preventif melalui pendidikan, secara etika, moral, dan lain-lain lah yang harus ditegakkan.
pentingnya pelajaran tentang emotional quotient ini emang harus diberikan sejak dini oleh kurikulum-kurikulum sekolah. Nah, kembali lagi tadi ada beberapa contoh. Saat ini pula perusahaan-perusahaan multinasional dan juga internasional mensyaratkan tidak perlunya pendidikan secara formal atau degree untuk dapat menjadi karyawan di perusahaan itu. Seperti yang saya bilang tadi, artificial intelligence sudah mengambil alih berbagai sektor dan juga pekerjaan di tengah-tengah scope ketenaga kerjaan global. Ya, kembali lagi saya ingin mengasih contoh tentang dunia hukum, di mana ada sebuah law firm terkenal, top tier law firm di Amerika, di mana corporate lawyers yang menangani kasus-kasus perdata yang bersifat kontraktual dan lain sebagainya, mengganti 50% sumber daya manusia mereka dengan IA atau Artificial Intelligence. Itulah makanya kita semua harus bersiap dalam menghadapi masa depan ini dengan menyiapkan EQ yang baik. Kemampuan interaksi sosial manusia tidak dapat digantikan oleh artificial intelligence karena artificial intelligence bukanlah manusia yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan beradaptasi dan juga memiliki perasaan secara emosional. Perasaan emosional ini bukan berarti kita yang, mohon maaf, baper atau kita yang cengeng. Tapi emosional ini menjadikan diri manusia unik dibandingkan robot dan lain sebagainya. Hati nurani manusia yang dapat membantu, menyokong, dan juga memberikan sumbangsi terhadap perubahan dalam sebuah community, itulah yang sangat penting. Emotional quotient ini hadir di tengah kita tanpa kita sadari. Namun, banyak orang masih menganggap ini sebelah mata. IQ ini sebenarnya sudah menjadi perhatian dari dunia usaha dan juga society secara umum sejak tahun 1960-an sampai dengan akhir tahun 1990-an. Barulah saat ini dipertimbangkan ada mungkin satu gejolak sosial yang mengisyaratkan bahwa EQ lah yang lebih predominant. Bukan menyatakan bahwa IQ tidak penting ataupun EQ lebih penting dan lain sebagainya. Namun sifat-sifat sosial manusia inilah yang saat ini dipertimbangkan oleh komunitas sosial dunia. Ya, jadi udah panjang-panjang kita bahas tadi pembukaan soal EQ dan IQ ini arahnya kemana sih. Jadi saya sebenarnya ingin membahas sebuah topik yang mungkin agak-agak abu-abu ya. Bahwa topik ini sebenarnya nggak ada ujung, nggak ada awalnya. Tapi mungkin saya mencoba untuk mengupas sedikit tentang topik ini. Jadi emotional quotient sebagai social control di tengah masyarakat Indonesia atau masyarakat global. Nah, kita dapat melihat peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi, baik itu secara politik, secara kriminal hukum, dan juga topik-topik yang umum. Ya. Mungkin sebagai contoh sebuah fenomena korupsi yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin teman-teman heran ya, kok bisa seorang yang intelek melakukan tindak pidana korupsi? Itu kan sebenarnya mereka sudah mengetahui implikasi dan akibat hukumnya karena mereka adalah orang-orang yang intelek. Namun tetap terjadi. Itu tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak akan membahas ke situ. Nah, yang kita akan membahas adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki EQ yang baik terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini. Ya, sebagai contoh korupsi. Masyarakat-masyarakat yang memiliki emotional quotient yang bagus, memiliki perasaan yang mungkin agak sedikit mungkin menyinggung hati mereka. Kok bisa ya di tengah-tengah ketidakadilan ini, di tengah-tengah kesusahan ekonomi masyarakat secara umum, bisa seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang juga tidak hanya merugikan negara, tapi dapat merugikan individual seseorang. Karena uang yang seharusnya dialokasikan kepada masyarakat, diambil sendiri. Nah, social control ini menjadikan sebuah gerakan oleh mereka yang memiliki EQ yang baik untuk dapat melawan dan mengetahui ketidakadilan tersebut lewat gerakan yang namanya gerakan hati nurani yang terlahir karena keadaan dan juga emosi yang mungkin berlebih untuk dapat mengatasi keadaan tersebut.
Sebagai contoh, netizen. Netizen adalah orang-orang yang memiliki EQ yang baik karena melawan dan juga membela sebuah permasalahan. Ini adalah bentuk dari emotional quotient, di mana tidak hanya kepintaran secara intelektual yang berpikir secara rasional terhadap satu masalah. Oh, ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana hukum, pasal ini yang dilakukan, pasal ini yang diterapkan. Namun, pasal-pasal ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara langsung, tidak dapat menghadirkan sebuah gebrakan yang terlalu berarti. Malah yang dapat menghadirkan sebuah gebrakan yang berarti adalah dari segi emotional quotient atau peranan masyarakat secara sosial untuk menghadirkan sebuah kontrol sosial tersebut. Saya sebenarnya ingin membahas sedikit ya tentang emotional quotient dalam demokrasi. Ini agak sedikit off context. Tapi peranan emotional quotient dalam demokrasi ini sangat penting. Apabila kita lihat orang-orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual, berpikir secara pragmatis dan secara realistis terhadap suatu masalah, satu fenomena, satu kejadian politik, tidak dapat mencerna dan melihat dari segi sosial. Inilah sebenarnya yang menyebabkan degradasi politik di dalam bangsa ini maupun juga di tengah ekonomi dan politik global. Seperti kita ketahui bersama, hal-hal yang tidak baik secara moral, menjelekkan sesama, dan juga melakukan fitnah dan penyebaran berita hoax, itu adalah bentuk dari degradasi moral karena tidak baiknya implementasi EQ di dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki intelektual saja tidak dapat melakukan social control ini dengan baik. Ada yang namanya EQ untuk membalance ini. Mungkin kita akan lebih melihat dampak dari EQ dan IQ ini 10 tahun sampai 15 tahun ke depan. Karena memang implikasinya saat ini masih agak-agak abu-abu. Namun apabila teman-teman melihat video ini, saya berharap saya beserta tim ini merupakan orang yang pertama yang menyampaikan fenomena IQ dan EQ ini. Kelak akan terbukti bahwa EQ adalah satu hal yang paling penting untuk diterapkan dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah komunitas, dan juga dalam kehidupan bersosial. EQ lah sebenarnya yang paling penting diterapkan untuk manusia sebagai makhluk sosial. Ya, sebagai konklusi, EQ dan IQ sebagai social control ini akan berdampak signifikan pada keberlangsungan bangsa. Terutama apabila kita bicarakan soal EQ sebagai social control. Walaupun IQ juga sama-sama penting. Hal ini, seperti yang dijelaskan tadi, akan mencegah yang namanya degradasi, baik itu moral, sosial, politik, hukum, dan juga cabang-cabang humaniora lainnya. Pentingnya pemerintah atau stakeholders terkait dalam memberikan insurance serta kepastian terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan moral, pendidikan EQ, serta bidang-bidang pendidikan lainnya. Oleh karenanya, saya mungkin sedikit memberikan harapan sebagai masyarakat, sebagai warga negara, untuk pemerintah. Jadi, pemerintah agar mungkin berkenan ya, menerima masukan ini, supaya bangsa kita dapat menjadi bangsa yang lebih baik. Karena pengembangan EQ di tengah masyarakat sudah terjadi di negara-negara seperti di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Apabila kita memberikan pembelajaran ini, saya rasa tidak akan merugikan ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.